bahwa Muhammad adalah anak Daud, itu yang pertama. Yang kedua, di halaman pendahuluan buku yang Bapak tulis, halaman 14 di dalam buku ini, Bapak mengaku dengan sangat jelas, bunyinya seperti ini: dengan datangnya agama Islam, Al-Quran memperkenalkan Yesus dengan gelar Al-Masih, yang arti katanya sama saja dengan Mesias dan Kristus, yang artinya yang dilantik atau yang diurapi. Kurang jelas apa? Bapak sendiri mengaku seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi menjelaskan seperti itu tadi, saya justru berpikir Bapak ada Paulus seperti yang Bapak katakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, monggo langsung saja. Nah, terima kasih. Jadi memang di dalam makalah saya sudah katakan bahwa kata Mesias, kata Masaha dalam bahasa Ibrani, kata Masaha dalam bahasa Arab, kata Kristus dalam bahasa Yunani, itu artinya mengurut atau meminyaki sama. Tetapi setelah diterapkan Mesias itu di dalam pengertian bahasa Ibrani, Mesias, Mosiah, bukan Masaha. Masaha itu kata kerjanya, kata bendanya, Mosiah. Silakan buka kamus bahasa Ibrani. Nah, di situ dikatakan, makanya di situ dikatakan bahwa Mesias itu adalah panglima perang, pemimpin agama, pemimpin negara. Nah, saya katakan kalau ini kriteria itu lebih kena kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Yesus. Kriteria Mesias lebih kena kepada Nabi Muhammad. Kalau the conqueror, the king, the priest king, lebih kena kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa semenit pun tidak pernah jadi raja, ya kan? Malah ditangkap, disalib sebagai kriminal. Nah, dengan demikian, maka kalau memang seperti katakan, apakah Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memenuhi kriteria Mesias? Okelah, kita anggap bahwa itu memenuhi kriteria, sehingga kami tidak menanti-nanti Mesias. Mesias kan sudah meninggal pada tahun 610. Kalau memang itu Nabi Muhammad, siapa lagi yang ditunggu? Tidak ada. Terima kasih. Oke, barangkali Bapak ada yang mau dipertanyakan, Pak? Ya? Ada yang mau dipertanyakan tentang silakan. Nah, sekarang di sini ya, di dalam halaman 2 ini banyak sekali, kita tidak bisa selesai sampai jam 5 sore. 1 menit, Pak, ya? Ya. Di sini dikatakan, aku menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mazmur 27. Ini anak diperanakan, ini Nabi Daud. Kok disorong kepada Nabi Isa, kepada Yesus? Ini kan kecurangan ini, ya? Anaknya itu sudah diperanakan oleh Allah kepada Nabi Daud, lalu ini mau dilemparkan kepada Yesus. Ini sudah berlalu. Lalu kemudian dikutip oleh Ibrani. Kenapa dikutip oleh Ibrani? Sementara hal ini sudah berlalu dulu, sudah selesai. Oke. Semoga, Pak. Saya nggak dapat 12 juta kalau begini cara ini, Pak, ya. Silakan, Pak. Baik. Ada satu yang harus kita klarifikasi tentang iman. Iman orang Kristen bertumpu pada Alkitab. Dan tentang Alkitab ini Yesus berkata, engkau membaca kitab suci, sangkamu kamu dapat selamat. Tapi kitab suci menjadi saksi bagi aku. Jadi bagi kami, di dalam kitab suci di perjanjian lama itu diceritakan banyak nubuah-nubuah tentang kelahiran Mesias itu. Yang pertama, ketika Adam berdosa, dikatakan perjanjian antara Allah dan manusia. Maka aku akan mengatakan perseteruan antara benihmu dan benih perempuan. Benih perempuan ini menunjuk seorang anak yang akan lahir dari perempuan, bukan karena hubungan tubuh. Di dalam ayat-ayat yang lain, saya kira di dalam makalah saya sudah disebutkan, dia akan lahir, dia yang ajak sejak purbakala. Mika 5 ayat 1 sampai 3 yang diakui oleh Yohanes 1 ayat 15 dan 29-30. Jadi bagi kami ini ada satu sejarah, bukan dipotong-potong. Kejelasan kami
membaca kitab suci untuk memahami siapa Yesus itu, beruntung tidak mengikuti Yahudi yang mengerti Alkitab, membaca Alkitab tapi menolak Yesus. Karena Yahudi hanya beranggapan barangkali seperti Pak Sanihu, Mesias itu cuma raja, Mesias itu cuma penguasa, panglima perang. Tapi bagi orang Kristen yang di zaman Yahudi dikejar-kejar, di zaman Romawi menderita, tidak mengharapkan kekuasaan itu, dia mengharapkan Yesaya adalah seorang anak lahir di antara kamu yang akan menjadi raja. Dan kami yakin, ini iman kami, memang Yesus belum dirajakan kemarin, tapi ketika dia datang kembali kedua kali nanti sebagai hakim adilah, dia akan datang bukan sebagai anak tukang kayu, tapi dia akan datang sebagai raja maha kuasa yang akan menghakimi dunia. Ini iman. Jadi jelas sekali bagi kami bahwa ini bukan karangan tapi keyakinan, karena kami percaya kepada Injil. Ada tambahan? Terima kasih. Jadi perlu dipahami juga ada satu materi yang kami ambil dari tulisan sejarawan, bahwa di dalam konsep kemesiasan Yahudi itu terdapat 3 jenis Mesias. Yang pertama disebut King Messiah atau Mesias yang dirajakan. Kemudian yang kedua disebut Priest Messiah atau Mesias yang diimamkan. Dan yang ketiga disebut Suffering Messiah atau Mesias yang menderita. Salah satu teks orang Yahudi tentang Mesias yang menderita itu terdapat di dalam Yesaya pasal 53, tentang seorang yang tumbuh sebagai tunas dan kemudian kepadanya akan ada sumber keselamatan, tetapi dia akan disiksa, dianiaya, dan dibunuh. Jadi sebetulnya tidak bisa kita mengklaim, karena kita bukan orang Yahudi juga, tidak bisa kita mengklaim bahwa orang Yahudi hanya percaya Mesias itu jadi raja. Karena mereka punya anggapan juga bahwa imam itu juga Mesias, karena imam itu diurapi. Dan mereka juga punya pandangan tentang the suffering Messiah atau Mesias yang menderita. Jadi saya pikir wacana itu perlu diperlengkap, bahwa Mesias tidak semata-mata hanya King Messiah, tapi juga Priest Messiah dan Suffering Messiah. Satu klarifikasi, 1 menit lagi ya. Klarifikasi aja. Jadi dalam hal ini setelah jelas masalahnya, maka kita harus kembali kepada bagaimana mewujudkan modal dasar atau dasar iman kita. Bahwa saya kembali kepada hal semula, bahwa pertemuan kita ini menjadi indah ketika dasar kita ini sama, bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, bahwa kita ini taat dan perintah kepada Allah. Yang ketiga, kita ini yakin pada kebangkitan. Inilah dasar iman. Dengan demikian kita beramal baik di dalam beragama, sehingga sekalipun kita bergiat dalam segala dakwah dan Injil, kita tidak melanggar hubungan manusia dengan manusia. Bapak, ini nampak konteksnya sudah berbeda. Bapak, ini kita masih berkisar kepada Kristus tadi ini. Saya nih ingin menyaksikan makhluk apa Kristus itu. Nah itu Pak, jadi cukup karena waktu sudah dibatasi tadi. Kami ingin bertanya. Oh nanti ada Pak. Ini menyangka dulu. Silakan Pak, disangka. Jadi Bapak selalu mencari-cari dukungan dari perjanjian lama. Inilah pekerjaan Paulus. Ketika Kristus ini diperkenalkan kepada orang Romawi dan orang Yahudi, maka orang Yahudi otomatis menolak. Wah, saya tidak punya Kristus seperti itu. Kami punya Mesias yang kerjanya begini. Maka Paulus mulailah mencari-cari dukungan dari perjanjian lama. Semarin saya lihatkan ini pernyataan dari Paula Fredrickson dalam bukunya Jesus of Nazareth, the King of Jews. Ya, di sini dia mengatakan, the evangelist, para pendeta, para penginjil, ya kan? And sometimes the can then proclaim Jesus as Christ on the basis of this matching up ancient prophecy to biography incident. Jadi
Dia cari-cari, dia perjanjian lama, kira-kira mana yang bisa dipelintir supaya dia pas-pas seperti itu.